Assalamualaikum, Sayup balik lagi bareng aku, Mbak Iti. Buat kalian yang baru aja mengklik video aku, selamat datang. Semoga video-video aku bisa bermanfaat, bisa menghibur, dan bisa kalian sukai. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau mengabulkan permintaan kalian yang ada komen di YouTube, yang penasaran dengan usaha aku atau niaga aku di rumah. Jadi aku akan kasih tahu ke kalian dan kalian proses pembuatannya. Oke, sekarang langsung aja aku tunjukin ke kalian. Nah, sekarang ini jualan. Nah, sekarang ini di depan aku usaha aku, niaga aku supaya ada kerjaan di rumah. Pertama ini aku satu aja jualan ice, tapi ada tambahan lagi di sebelahnya ini aku buka burger. Terus ada roti bakar juga. Nah, jadi aku mau kasih tahu kalian dulu dari esnya dulu ya. Nah, di sini ada 13 menu yang biasanya customer beli. Dan di sini toppingnya itu aku menggunakan cincau. Dan untuk harganya sendiri itu hanya Rp5.000. Nah, Rp5.000 ini kalau di ringgit kan itu sekitar Rp1.50, kurang lebih ya. Nah, untuk bahan dasarnya itu selain di sini sudah ada serbuk-serbuknya. Di sini sudah ada susu kental manis, susu putih. Di sini ada susu kental manis yang coklat. Di sini ada air gula. Di sini ada cincau atau lengkong yang sudah diserut. Dan di sini sudah ada strunya. Lalu ada cangkir plastiknya dan penutup. Oke, kita langsung aja proses pembuatannya. Jadi sebentar ya Sayup, aku mau letak kamera ini, aku susah mau letak supaya pas gitu. Bisa kalian lihat prosesnya. Bentar dulu ya. Ya udah, aku agak nunduk sedikit aja nggak apa-apa ya. Susah mau ngasih taunya. Nah, biasa aku pakai gelas ini plastik. Ini ukurannya itu 12 mili. Nah, jadi pertama itu aku menggunakan wadah ini dan di sini sudah ada takarannya. Nah, biasanya ini aku pakai takaran itu 100 sampai 140 mili aja, karena nanti tuh ditambahin es batunya, jadi nanti bakalan penuh. Oke, kita mulai. Nah, aku pakai serbuknya itu dari ini aja ya, serbuk yang rasa green tea. Nih, kelihatan nggak ya? Nah, untuk takaran serbuknya sendiri itu aku menggunakan 2 sendok. Dan ini sendoknya atau sudunya. Nah, segini biasanya aku gunain 1, 2. Lalu aku menggunakan susu. Nih, susunya itu aku biasanya itu aku kasih 3 tekan gitu, 1, 2, 3 gitu. Ini contohnya 1, 2, 3. Dan setelah itu aku pakai tambahan air gula. Ini murni loh, aku menggunakan air gula tanpa sari gula. Gulanya aku menggunakan sendok cekung seperti ini. Ini untuk ini takaran itu 1 sendok. Nih, kelihatan nggak ya? 1 sendok. Setelah itu aku tambahin air putih. Seperti yang aku kasih tahu tadi, takarannya itu 130 atau 140 aja.
dia udah diisi airnya, lalu aku menggunakan alat kocok telur ini. Nah ini, aku nggak pakai blender karena di sini sering mati lampu, jadi takutnya customer itu kecewa. Ya udah, jadi aku pakai alat ini aja. Nah sekarang udah tercampur semuanya, ini udah larut. Lalu ini aku pinggirkan dulu. Aku menggunakan cangkir plastik ini. Terus selanjutnya aku tambahin pakai susu coklat ini di pinggiran gelas ini, gelas plastik ini. Nah seperti ini. Nah jadi lalu toppingnya itu kan aku menggunakan cincau, tidak pakai boba. Nah untuk cincau sendiri aku menggunakan sendok cekung. Ini lebih cekung dari air gula tadi, sendok air gula. Nah ini juga untuk cincaunya itu 1 sendok aja. Nah seperti ini, aku masukin ya. Nah ini tadi yang udah diisi cincau, kita langsung aja masukin esnya. Nah ini udah dikasih es, standarnya itu seperti ini. Cuman nanti kalau misalnya ada pembeli yang minta kak esnya sedikit aja, tinggal ditambahin aja air serbuknya itu, tetap manis kok. Nah kita masukin aja airnya tadi ke dalam sini. Nah pas kan? Nah seginilah ukuran takaran airnya. Oke kita langsung tutup aja esnya ini. Nah untuk tutup cupnya sendiri aku menggunakan cup plastik. Oke kita tutup. Ini simple aja, tinggal ditekan di atasnya. Jadi deh esnya. Nah ini biasanya itu aku kasih langsung aja skrunya ke sini. Nah biasanya ada juga yang nggak mau dikasih, tapi biasanya itu dipakai skrunya. Nah terus aku masukin ke dalam plastik ini. Langsung aku ikat aja. Udah jadi deh esnya. Nah dengan harga 5.000 kalian sudah bisa mendapatkan dan meminum es mantul ini. Oke, ini untuk pembuatan esnya. Ini kita pinggirkan aja, nanti kita kasih orang aja untuk minumnya karena aku lagi nggak minum es. Oke kita langsung aja proses pembuatan burgernya. Nah sekarang aku udah di usaha kedua aku, yaitu burger. Nah untuk menunya sendiri ini lumayan banyak sih pilihannya. Nah ini yang dari, ini agak blur sorry ya. Nah ini untuk esnya, maaf ya kalau berisik, banyak kendaraan berlalu lalang. Nah ini untuk burgernya, dan di sini untuk roti bakarnya. Nah untuk burgernya sendiri itu banyak pilihan, dari burger daging, burger sosis, telur, double daging, double sosis, telur tambah daging, telur tambah sosis, double telur, dan burger spesial. Burger spesialnya itu dipakai telur, sosis, dan daging. Nah ini untuk harga-harganya. Yaudah kita langsung aja buat burgernya. Aku ambil salah satu contoh ya, yang mana ya? Ini aja ya. Burger telur tambah sosis. Nah di sini aku buat harganya itu 8.500. Kalau diringgitkan 8.000. Kalau diringgitkan itu sekitar lebih 2 ringgit 50 sen ya.
termasuk murah kan kalau untuk di Malaysia. Ya udah, kita langsung aja buat burgernya. Dan sini juga sudah ada alat-alat untuk membalikkan telur atau daging atau sosis atau juga rotinya. Nah, ini bahannya itu ada roti. Aku menggunakan roti yang ada wijetnya. Terus ada daun selada. Di sini aku ada timun. Timunnya udah aku iris-iris supaya nanti kalau ada yang beli nggak susah untuk memotongnya lagi. Dan di sini ada tomat. Lalu di sini sudah ada saus. Nah, saus tinggal sedikit, nanti diisi lagi. Dan di sini ada mayones. Di sini sudah ada margarin. Di sini ada abon, biasanya pakai abon. Dan di sini ada tisunya. Nah, kita langsung aja buat ke prosesnya ya. Oke, kembali lagi dan aku harus tunduk karena kalau di atas nanti nggak kelihatan proses pembuatannya. Yuk kita buat aja ya. Nah, sebelumnya aku harus menggunakan sarung tangan dulu supaya lebih steril. Ini bukan karena di videoin aku pakai sarung tangan ya, biasanya juga pakai sarung tangan. Nah, sekarang biasanya itu aku potong rotinya itu menggunakan pisau ini yang ada geriginya, jadi motongnya itu rata. Ini aku potong ya. Terus aku mau kasih margarin. Nih, margarinnya di sini. Proses pembuatannya itu sama seperti pada umumnya, karena juga aku belajar ini dari YouTube. Dan setelah dikasih margarin, kita langsung letak di pemanggangnya. Sekarang aku mau potong sosisnya, mau buka plastiknya dulu, lalu aku akan panggang juga di pemanggangnya. Nah, ini sementara ini kan udah, nah ini rotinya dipinggirin. Ini sosisnya tadi aku panggang sebentar. Ini susah loh masak sambil pegang kamera, tapi ya nggak apa-apa deh demi kalian. Setelah seperti ini sudah berubah warna kecoklatan, ini dipinggirin. Terus aku mau ngocok telurnya. Ini aku pakai MSG penyedap rasa. Ini ada daun sop atau daun seledri. Sebentar ya, aku mau letak telurnya ke sini dulu karena susah pegang kamera. Nah, ini udah aku kocok, udah berbusa. Kenapa mesti berbusa? Biar dia mengembang di saat waktu memanggang. Dan ini aku menggunakan cetakan supaya nanti dia berbentuk bulat. Ini aku memasukin dulu telurnya. Nah, ini sedikit aja, separuh. Lalu aku mau masukin sosisnya itu di dalam. Nah, seperti ini. Maaf ya kalau berisik. Nah, ini udah masukin. Ini apinya nggak usah besar-besar. Nah, ini aku udah masukin. Nih, sisanya aku masukin lagi. Nah, ini tadi udah aku balik karena susah megang kamera. Terus ditekan-tekan supaya berbentuk dicetakannya. Oke, ini aku skip aja ya, ntar kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, ini proses selanjutnya. Di bawah itu sudah ada tisu, di sini sudah ada plastik. Gunanya itu supaya tisunya nanti nggak lengket ke burgernya. Oke, aku susun aja. Timun biasanya aku kasih 2. Terus tomat. Nah,
Ini kamera harus diletak karena tomat harus dipotong dulu ya. Oke, tomat udah tersusun. Lalu aku mau kasih sausnya dulu di sini biar cantik. Nah, biasanya ada yang suka pedes gitu. Lalu aku mau letak telur sama sosisnya tadi. Nih, ini sosisnya itu ada di dalam. Kalau kalian tanya, dapat ilmu dari mana? Nah, ini murni dari YouTube. Yang penting ada kemauan aja. Dan nanti aku mau kasih tips untuk kalian. Terus, nah di atasnya lagi aku kasih sausnya. Dan ini bukan saus yang itu ya, murahan itu. Ini ada merek sih. Ya, bukan sombong. Karena dari burger itu yang dominan sausnya yang enak. Oke, selanjutnya mayones. Shoo. Dan terakhir aku kasih abon di atasnya. Oke, jadi tinggal ditutup pakai rotinya. Nah, ini kalau misalnya kalian tanya, ini ada untung segini? Insya Allah ada, nggak banyak, sedikit yang jatuh deh. Yang penting lancar. Tada, jadi deh burger buatanku, burger mantul. Nih, kembali lagi kamera harus diletak karena nggak bisa kalau nutup satu tangan. Sudah jadi deh burgernya. Ini tinggal dimasukin dalam plastik, tinggal kasih customer. Nah, jadi itu tadi udah aku kasih tahu aku niaganya apa, terus aku kasih tahu juga proses pembuatannya. Jadi seperti itulah kegiatan aku selama aku balik kampung. Oh ya, aku tadi bilang sama kalian mau ngasih tips kan. Nah, banyak tuh teman-teman aku sendiri yang ada di Malaysia yang bingung nanti kalau misalnya pulang kampung itu mau ngapain, mau jualan apa, karena belum dicoba gitu kan. Aku juga kemarin itu bingung, tapi sampai kapan gitu merantau terus kalau kita nggak ada niat pulang untuk berusaha gitu kan. Nggak mungkin kan kalau misalnya pulang itu harus nunggu ada jodoh baru pulang. Ini bukan maksud menyindir loh, ini seperti motivasi aja. Jangan takut untuk balik kampung, untuk berusaha, berjualan, pasti ada jalannya gitu. Jadi ya segitu aja hari ini, semoga kalian suka, semoga bermanfaat, dan semoga ini jadi motivasi untuk teman-teman aku yang ada di Malaysia sana. Ya udah, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka bisa di like, dan kalau misalnya ini bermanfaat bisa di share ke teman-teman kalian, dan paling penting jangan lupa di subscribe. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.